Sebenarnya Allah sudah nyuruh beriman kepada Abu Jahal, cuman Allah juga tahu disuruh pun kawan ini enggak juga katanya kan. Makanya dasarnya itu kan murattab kan, al-awal murattab ala salis, wasani murattab ala salis. Al-qudrah murattabah ala al-iradah, al-iradah murattabah ala al-ilm. Cuman kalau berdasarkan, makanya belum marah kan, qabbahahumullah. Suka-suka orang ini aja. Mudah-mudahan diburukan Allah orang Mu'tazilah itu katanya. Li'annahu yalzamu ala hadat takdir al-fasid an yajuza ta'alluquhuma bi'idami anfusihima. Kan bisa nggak ada yang disebut dengan qudrah dan iradah itu kalau begitu. Kalau ukurannya adalah ukuran pandangan yang rusak tadi. Ini dia masih mengkritik Mu'tazilah ini. Masih ke atas. Bal wa bi'idami dzat al-aliyah. Lama-lama zat Allah pun nggak ada terakhirnya. Itu makanya ada nufatus sifat yang menafikan sifat, zat aja. Allah yanzur bidzatihi, ya'lam bidzatihi. Yang gitu lah modelnya itu. Yang ada zat aja. Sifat itu padahal Allah itu adalah zat yang mausuf bisifat. Wa bi itsbatil uluhiyati liman la yaqbaluha minal hawadits. Melalui mengisbatkan, mengafirmasi, menetapkan, menguatkan posisi uluhiyah liman la yaqbaluha minal hawadits. Uluhiyah itu cuma ada bagi Allah, bagi hawadits tidak ada. Wa bisalbiha amman tajibu lahu. Kemudian sifat-sifat yang negatif itu dihilangkanlah. Maka yang berhak adalah Allah saja, yang sifat yang selain yang salabiyat yang kemarin itu. Wa huwa maulana jalla wa ala, itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa bisal biha kan amman tajibu lahu, tajibu sifat wujud, sifat qudrah, baqa, qidam dan segala macam. Wa yunaqsidu fasadin a'dham min hadza. Kalau kita ikuti pandangan Mu'tazilah ini, adakah kerusakan yang lebih rusak daripada itu? Enggak ada. Nah, itulah pandangan rusaknya orang Mu'tazilah. Maka beliau kemudian mengatakan wa bil jumlah, dengan demikian fadzalika takdir al-fasid yuaddi ila takhlitin azim la yabqa ma'hu syai'un minal iman. Kalau begitu itu menyebabkan kepada campur aduk pandangan yang luar biasa, keyakinan jadi rusak. Maka kata beliau la yabqa ma'hu syai'un minal iman. Terus iman rusak, enggak ada pun yang sisa. Nah, berarti habis paket. Wala syai'un minal maqulat aslan, dan satu pun tidak ada yang bisa dinalar sama sekali. Padahal yang namanya ilmu kalam sekali lagi dia harus berdasarkan nalar, akal. Kemudian beliau masih sebutkan lagi nih, ini masih panas beliau ini. Wali khafai hadzal makna, karena makna ini tidak bisa dikenali karena tersembunyi. Alaman ala ba'dil aghbiya'i minal mubtadi'ah. Ini tidak bisa dikenali oleh orang-orang dungu dari kalangan ahli bid'ah. Sarraha binaqdi dzalik. Maka mereka terang-terangan menyatakan binaqdi dzalik, lawan dari itu, yang bertentangan dengan itu. Fa naqala an Ibnu Hazm, maka mereka menukillah pendapat Ibnu Hazm. Ana qala fil milal wa nihal innahu ta'ala qadir an yattakhidza waladan. Nah, itulah dia. Salah. Memang qadir ya kan? Kalau secara akal iya. Innahu ta'ala, Allah itu qadir, mampu. Mampu untuk mempunyai anak, mampu. Idlau lam yakdir lakana ajizan katanya. Tapi kalau dia enggak mampu berarti lemah lah Allah itu. Nah, itu dia. Ini kata di tahqiq itu ada di bawah itu. Isi ibaratuhu hakada. Man sa'ala halillahu ta'ala qadir ala ayattakhidha waladan fal jawab annahu ta'ala qadir an dzalika. Wa qala aidan man qala la yusafu ta'ala bil qudrah 'ala al muhal faqad ja'ala qudratahu subhanahu wa ta'ala mutanahiyatan. Jadi yang mustahil pun bisa, padahal kalau menurut Ahlussunnah enggak, qudrah Allah dan iradah itu enggak berkaitan dengan yang mustahil. Kenapa? Naqsun. Cuman kata Ibnu Hazm kan ada juga yang dikritik ulama, pandangan dia diantaranya adalah ini. Fantur ikhtilala aqli hadzal mubtadi.
di beliau sebutnya mubtadi lah. Coba kalian lihatlah ini, kau lihatlah rusaknya akal ahli bidah sebiji ini gitu. Kaifa ghafala amma yalzamuhu ala hadil maqalah asyani'ah. Syani'ah itu ya qabihala. Bal asaddu sana'ah. Lebih buruk lagi ini gitu. Pakai habis. Saya bersama ini. Sama saja. Wifi. Kita panggil Haji. Panggil Haji kata Ustaz itu. Pasar. Sama saja. Kalian nama pisau ibu ya aduh lah. Fanzur ikhtilala aqli hadzal mubtadi kaifa ghafala amma yalzamuhu ala hadhihi al-maqalah asy-syani'ah min al-lawazim allati la tadkhul tahta wahmin. Wa kaifa fatahu an al-ajza inma yaqulu law kana al-qusur jaa min nahiyatil qudrah. Amma law kana li adami ta'alluqil qudrah fala yatawahham aqil anna hadza ajzun. Coba itu. Katanya kalau dikatakan lemah juga enggak betul karena yang namanya kelemahan itu yang keluar dari kudrah. Sementara kalau ajun itu terkait dengan tidak ada keterkaitan kudrah dengan yang tadi yang muhal itu, maka tidak ada seorang yang berakal pun mengatakan itu sebuah kelemahan. Nah, itu dia. Cuman dia apa boleh buat nah. Maka di sini ada ini kasusnya lebih menarik lagi sebenarnya ini. Wa dzakara al-Ustaz Abu Ishaq al-Ifsirai, ini orang-orang Ahlussunnah juga ini. Asy'ari. Anna awala man akhadha minhu hadzal mubtadi, sebenarnya pelaku bidah ini katanya bukan dia yang pertama kali mengatakan ide konyol begini. Wa asya'uhu, dan orang yang seperti dia dzalika bihasabi famim ar-raqi, karena pemahaman mereka yang keliru, yang salah, lemah. Yang pertama kali adalah kisah Idris. Ini Ustaz Rehan pernah belajar dulu ini. Haitsu ja'ahu iblis, Nabi Idris datangi oleh iblis. La'anahullahu ta'ala fi surati insan, dalam wujud manusia. Wa huwa yakhitu lagin jahit. Wa yaqulu fi kulli dakhlatil ibrah wa kharjatiyah subhanallah walhamdulillah. Jadi jahit ya. Setiap kali masuk jarum subhanallah, keluar alhamdulillah. Begitulah. Fajahu bi kisrati baydatin. Dia bawa cangkang telur. Wa qala lahu, kata si iblis ini, Allah Ta'ala yakdir an yaj'ala dunya fi hadil kisrah. Apakah Allah mampu memasukkan dunia ke dalam cangkang telur ini? Faqala lahu fi jawabihi Allah Ta'ala qadir an yaj'ala dunya fi sammi hadil ibrah. Sammi itu lubang. Oh bisa katanya, kata Nabi Idris kan. Wa naqsa ihdainai, kemudian apa namanya itu? Ya butalah mata si iblis tadi itu. Fasara a'war, maka jadilah dia buta karena satu enggak bisa lihat lagi. Qala hadza wa illam yurwa an Rasulillah faqad dhahara wa antasara dhuhuran la yuraddu. Nah, di sini kan sebenarnya ada ininya kan, ada kalau di situ ada enggak lanjutannya enggak itu Ustaz Handoko. Sebenarnya bisa ada penjelasan, bisa Allah masukkan dunia ke dalam telur. Caranya adalah telurnya dibesarkan lebih besar daripada dunia, atau dunia dikecilkan sampai masuk ke dalam telur itu. Cuman ini kan satu yang mustahil, itu maksudnya. Ini kan kerjaan yang sebenarnya bagi Allah ini ece-ece aja yang kalian buat ini. Masa yang kayak gini dinisbahkan kepada Allah? Ya nggak mungkin lah. Meskipun kalau secara akal bisa dijawab. Bisakah dunia dimasukkan oleh Allah ke dalam telur, cangkang telur? Bisa. Caranya gimana? Dua. Pertama, besarkan cangkang telurnya lebih besar daripada dunia ini, maka dunia masuk. Atau dunia yang dikecilkan sehingga masuk ke dalam cangkang telur. Sederhana. Cuman kan masa kerjaan Allah yang muhal kayak gini kan? Nah, gitu. Iya kan? Itu dia betul. Maka di sini kan disebutkan lagi, ini lanjutan tadi itu. Qala, ya kan. Qala ini masih Al-Ustaz Ishaq al-Isfirayni ini mengatakan, wa qad akhadha al-Asy'ariyyu min jawabi Idris ajwibatan fi masaila katsiratin min hadzal jins. Jadi Imam Asy'ari ini dari jawaban Nabi Idris ini dia bisa dianalogikan untuk menjawab pertanyaan yang sama-sama musailnya kayak gini gitu. Wa dhaha hadzal jawab faqala.
Kemudian dia jelaskanlah jawaban ini. In arada sa'il anna dunya ala ma hiya alaih, jika yang ditanyakan sama si iblis tadi adalah dunia yang seperti yang kita lihat ini, wal kisrata ala ma hiya alaihi, dan juga cangkang telur seperti yang cangkang telur yang kita lihat ya, seperti biasanya, falam yakul ma yuqal, maka dia tidak akan ya mengatakan setelah yang masuk akal, fa inal ajsam al kasira yastahil, karena yang jism yang sifatnya banyak yastahil anta tadakhalu wa takuna fi hayzin wahid. Dunia ini kan banyak, masa masuk ke cangkang telur satu itu kan banyak, tak sungainya apa segala macam, masa dimasukkan ke situ? Itu sesuatu yang yastahil. Wa in arada annahu yusaghir ad-dunya, tapi kalau dia maksud adalah mengecilkan dunia ini seperti kecilnya cangkang telur itu, wa yaj'aluha fiha au yukabbiru kisrat, atau yang dibesarkan adalah cangkang telurnya, qadra dunya, sebesar dunia ini, wa yaj'alud dunya fiha, kemudian dimasukkanlah dunia ke dalamnya. Fali umri, demi Allah katanya, Allah Ta'ala qadir ala dzalika wa ala aktsara minhu, bahkan lebih musal dari itu pun masih bisa dikerjakan, kata Imam Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari mengambil juga ini diskusi antara iblis dengan Nabi Idris untuk menjawab persoalan lain yang kira-kira sejenis lah, konyolnya kayak gini pertanyaannya itu. Qala ba'dul masyayikh, di sini kalau disebutkan sini huwa al-alamah Az-Zarkashi, kalau di tahqiq yang ini. Wa inna ma lam yufassil Idris, kenapa Nabi Idris tidak menjelaskan secara detail? Al-jawab hakada li anna sa'il mu'anid, karena yang nanya iblis, keras kepala. Muta'annid, udah keras kepala, kepala batok. Ini kalau aku jelaskan pun namanya iblis, pasti nanya yang lain-lain lagi ya. Nanya terus dia. Walihada aqabahu ala su'al binaqsil ain, makanya karena dia menanya sesuatu yang mustahil bagi Allah dikerjakan, ya kan, dibutakanlah mata yang satu. Makanya dimaksudkan ya. Iya, tapi kesimpulannya ini yang menarik. Wa dzalika uqubatu kulli sa'il mislihi. Jadi sebenarnya kalau ada yang nanya kayak iblis kayak gini, contohnya dibutakan juga. Ya kan. Sama dengan yang kalau dulu kan pernah viral tuh. Tentang ini juga. Itu memang wakil, makanya cocok ini dibilang Imam Asy'ari, justru dia jadikan jawaban Nabi Idris itu tuh menjawab persoalan lain yang orang liberal bilang itu. Mampukah Allah, ya kan, menciptakan batu yang besar kali sampai Allah pun nggak bisa mengangkatnya? Coba ya kali itu, sama konyolnya kayak gini nih. Itu jawabnya gampang, itu macam iblis. Ya, lucu gitu. Ini buta karena ini. Bukan ini ya. Ya, kalau kisah Nabi Isa ada juga gitu kan. Yang kata iblis tuh, kira-kira kalau kau terjun dari bukit ini ke bawah jurang itu, mati enggak? Katanya. Ya, tergantung Allah lah, katanya. Nah, coba bilang dulu, biar dites dulu, katanya. Jangan kau tes Allah, katanya. Supaya kalau Allah menyetujui kamu enggak mati kan enggak mati. Coba tes dulu, katanya. Jangan kau tes Allah, katanya. Sama juga kayak gini. Orang liberal pun ada bilang kayak gitu. Menciptakan batu yang sangat besar sampai Allah pun nggak bisa mengangkatnya. Ujung-ujungnya untuk Allah menciptakan Tuhan seperti ini. Iya kan? Iya, cepat. Padahal sebenarnya kalau dari segi ilmu mantik gini dia pertanyaan dengan jawaban kontradiksi sudah. Bisakah Allah? Bisa. Dia nggak bisa ngangkat. Loh, di sini bisa, sini nggak bisa. Itu nggak boleh. Dalam jawaban itu nggak boleh. Dalam pertanyaan apapun itu, apa istilahnya itu, bertolak belakang di dalam definisi. Nggak boleh itu. Bisakah Allah? Kita jawabkan bisa. Nah, dia sendiri pun nggak bisa mengangkatnya. Loh, tapi bisa dia menciptakan batu. Kok nggak bisa mengangkatnya? Nah, itu kan sesuatu yang mustahil tadi itu. Ya, jadi sekali lagi qudrah itu berkaitan hanya dengan yang mungkinan, itu jais itu. Makanya kalau yang mustahil janganlah. Tapi tidak naksun. Nah itu dia. Kalau bagi Mu'tazilah kan naksun katanya. Makanya Imam ini marah dia. Ya, sampai di sini dulu. Kita lanjut di sifat berikutnya di pertemuan lain. Ini lebih sedikit sebenarnya, sifatul ilmi. Sifatul ilmi. Tapi ilmu kalam ada.
Nah, khatim bilhamdulillah, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.